Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Barakallahu fiik. Naam, tafadhali. Ahlan bik, Ustaz. Ustaz, Ahwan, ini kan anak punya adik ipar Ikhwan, Ustaz. Ini ya, kalau puasa Ramadan kadang nggak puasa gitu ya. Sholat juga kadang nggak sholat gitu. Anak tuh nggak sukanya karena dia tuh seperti itu. Terus anak tuh kalau misalkan kan kebetulan nggak serumah, Ustaz. Kebetulan kan di kampung bersama dengan ibu anak serumah gitu. Kalau misalkan anak mudik bersama anak-anak pas Ramadan atau gitu ya, di akhir Ramadan itu, anak tuh bertanya, itu kenapa kok Om Go nggak puasa, padahal ini kan bulan puasa. Anak kondisikan sebagaimana semestinya, Ustadz, tapi anak tidak bisa menutupi hati anak tuh, anak benci dengan yang seperti itu, Ustadz. Nah. Terus anak sebisa mungkin sih sama adik anak itu tetap jaga silaturahim, karena adik anak juga masih jauh dari agama, Ustadz. Anak sedihnya seperti itu. Kenapa yang pertama karena dulunya juga ayah anak udah menasihati. Qadarullah yang pertama itu zina, Ustadz, adik anak gitu. Terus yang kedua itu nikah ketemu dengan yang agamanya nggak baik juga, Ustadz. Nah. Anak prihatin sekali, Ustadz. Siap. Terus anak memutuskan itu untuk jaga jarak dengan adik dia. Ipar itu loh. Adik ipar ini bukan adik kandung, adik ipar. Jadi adiknya suami. Bukan. Anak punya adik perempuan, Ustadz. Adik perempuan anak punya suami gitu. Oh, iya, jadi suaminya adik ini. Betul. Siap. Nah. Suaminya adik. Maksudnya kalau ketemu di kampung itu, anak tuh maksudnya interaksinya udah kurang, Ustadz. Siap. Maksudnya menghindar gitu, karena anak nggak suka gitu. Barakallah. Terus satu lagi, Ustadz. Siap. Ya kalau yang sepupu yang murtad itu gimana, Ustadz? Kebetulan qadarullah anak punya sepupu itu murtad, Ustadz. Allah. Nah. Siap, Umur Aisyah. Baik, Ustadz. Jazakallah khairan, Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hibbati fillah. Kita tuh kadang-kala nggak bisa milih orang tua kita. Kita nggak bisa milih kakak kita, adik kita. Tapi istri dan suami kita bisa milih. Adapun kerabat-kerabat, hubungan kerabat itu kan ada yang karena nasab, ada yang karena pernikahan. Yang karena nasab ya nggak bisa milih kita. Apa yang harus kita lakukan? Ya bersabar. Kalau tadi katakan Umur Aisyah, dia benci kepada adik iparnya yang nggak puasa, yang mungkin banyak dosa yang dikerjakan. Benci ini adalah tanda keimanan. Jadi nggak apa-apa, kita bukan nggak apa-apa, disyariatkan kita membenci pelaku kemaksiatan dan maksiat yang dia lakukan. Ada sebagian orang yang mengatakan kita tuh jangan benci sama pelaku kemaksiatan, kita benci dengan maksiatnya, kita benci sama dua-duanya. Sama tuh orang yang lakukan kemaksiatan dan sama kemaksiatan dia lakukan. Maka kalau kita lihat Allah Azza wa Jalla mengatakan qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ahu idz qalu liqaum inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha'u abadan hatta tu'minu billahi. Ada suri teladan yang baik di diri Ibrahim alaihissalam dan para nabi yang bersamanya, orang-orang yang beriman yang bersama. Ketika mereka mengatakan kami berlepas diri dari kalian, dari orang-orang, dan dari apa yang kalian sembah dari selain Allah Azza wa Jalla. Kita kafir sama kalian. Dan telah tampak antara kami dan kalian permusuhan dan kebencian selama-lamanya sampai kalian beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Begitu pula tatkala orang ini beriman, beda sama orang kafir. Orang beriman itu terkadang berkumpul di diri dia
ketaatan, dan kemaksiatan. Maka kita mencintai dia karena ketaatannya dan membenci dia karena kemaksiatan. Itu yang disebut benci karena Allah Azza wa Jalla. Jadi kalau yang dilakukan Ummu Raisa membenci dia, itu harus. Masa kita cinta sama orang yang berzina? Masa kita cinta? Dan ini hati-hati jemaah. Kadang-kala kita mencintai public figure yang berzina kita cinta. Harusnya kita benci. Itu ada. Nih public figure, kumpul kebo, berzina, kemaksiatan dia lakukan, narkoba, ketangkap. Kita masih suka. Kita kasih dukungan sama dia. Dukungan apa? Kalau dukunganmu agar dia bertobat, minta ampun sama Allah, wajar. Tapi kalau memberi dukungan sabar ya, engkau mendapatkan ujian. Dia sedang mendapatkan azab karena dosa yang dia lakukan. Seharusnya dukungan kita agar dia bertobat memohon ampun kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi kalau bicara cinta dan benci karena Allah itu disyariatkan kepada orangnya dan kepada kelakuannya. Kita membenci kalau itu kemaksiatan dan kita mencintai kalau itu sebuah ketaatan. Apa yang harus kita lakukan? Kita menjaga jarak, nggak ada masalah. Agar anak-anak nggak terpengaruh juga, tapi juga usahakan untuk memberikan nasihat kepada dia dan mendoakan. Adapun pertanyaan kedua tadi berkaitan dengan sepupu yang murtad. Maka ada dua kondisi. Yang pertama, kita selamat tinggal. Kita cuci tangan kita dari dia. Kalau memang ya nggak bisa didakwain. Tapi yang kedua, terkadang sepupu murtad itu ada penyebab. Coba engkau cari tahu. Apa yang menyebabkan dia murtad? Kalau nggak faktor ekonomi, faktor pernikahan. Itu yang banyak terjadi. Karena dia pacaran sama non-muslim, lama-kelamaan jadi murtad. Atau karena masalah ekonomi, ada yang mau ngasih kerjaan dia atau ngasih jabatan dia jadi murtad. Biasanya ketika dia cerai nanti, dia akan balik. Ketika dia susah lagi ekonominya, biasanya dia balik. Nah, bagaimana sekarang anti memposisikan sebagai pendakwah yang mendakwain dia? Karena kesian. Mungkin seperti itu. Hada wallahu a'lam bishawab.